Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri bisairil asmi was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nasalluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana inda matrafin nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu alazim. Kemudian daripada itu ialah seseorang tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengenal dengan diri Muhammad, dan tidak bisa mengenal Allah kalau mengenal diri. Jadi seseorang tidak akan bisa mengenal diri Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengenal diri Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, mengenal diri Muhammad. Kalau kita hendak mengenal Nabi Muhammad, memang kada kawal lagi karena sidin sudah wafat. Nah, ini menandakan artinya Muhammad artinya nang ada pada diri. Karena ujar si Ibnu Arabi dan Syekh At-Tailah Al-Halab. Jadi Muhammad ini ada dua versi. Versi yang zahir dan versi yang batin. Versi yang zahir ini yang menempuh mengalami al-maut. Nah, kalau versi yang batin, Muhammad yang tidak menempuh al-maut, yang tidak mengalami mati. Ia ini yang dikenali agar dapat mengenal Allah Ta'ala. Bilanya tidak mengenali diri Muhammad, jelas tidak bisa mengenali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diri Muhammad pada hakikatnya yang ada pada diri kita itu adalah rohani. Tanpa rohani kau berjalan kamu majelis taklim. Nah, jadi pinandui siapa nang berjalan, kayak itu maksudnya. Siapa nang artinya nang jok kasana kemari. Siapa nang mengenalkan kepada Allah? Tentunya diri Muhammad. Nah, makanya ini yang diangkat derajat Muhammad nang pada diri batin. Membaca salawat kemana? Kepada diri yang batin. Kalau diri yang zahir kan di Madinah itu sudah wafat, dikebumikan, dipatak di Madinah, benda mati. Yang kita puji itu, yang kita sanjung itu yang hidupnya. Nah, siapa yang hidupnya? Diri Muhammad, roh pada diri kita. Karena pada intinya roh Nabi kita itu tidak lain roh Rabbani, roh Allah, roh Latifatur Rabbaniyah. Roh Nabi kita itu roh Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala nampak kepada roh Nabi. Jasad beliau wafat, kemudian roh beliau berpindah tempat. Di mana? Di qalbul mu'min. Dan itu yang namanya Muhammad yang ada pada diri itu, nama mengenalkan kepada Allah. Nah, makanya kan Nabi kita ini bergelar basyara lakal basar, manusia biasa tapi bukan manusia. Amun orang kada paham, biar kada paham. Apa guru jar manusia biasa tapi bukan manusia? Nah, manusia biasa tuh memandang kepada jasad beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu manusia biasa, beisi abah, beisi mama. Kalau bukan manusia itu roh beliau. Tidak lain dan tidak bukan adalah rohnya Allah. Nah, sama lawan kita juga. Kita juga manusia biasa tapi bukan manusia memandang kepada jasad.
besi abah, besi mama, bisa makan, bisa minum. Bukan manusia, roh kita tidak manusia, merupakan daripada roh baginda Rasul. Nah itu yang diangkat derajat. Kan kalau kita secara syariat bujur aja, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sejahterakanlah, selamatkanlah para nabi, selamatkan sejahterakan Nabi Muhammad. Mendipikirkan sidin sudah selamat, sidin sudah sejahtera. Itu bujur aja syariat. Kalau hakikat kita menyelawat itu artinya bukan keluar, pada hakikat kepada diri. Ini yang disalawati, yang dalam diri, yang diangkat derajat roh kita. Nah diangkat derajat kelak. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesuai dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus Muhammad, diutus Rasul, diutus Muhammad. Jadi kemana membaca salawat? Jelas kepada diri. Siapa yang memuji? Siapa yang membaca salawat? Ahmad memuji Muhammad. Siapa itu Ahmad? Ahmad tanpa mim. Pian tulis huruf Ahmad alif ha mim dal. Buang mimnya jadi apa? Udah tulis alif ha mim dal. Ambil mimnya jadi apa? Jadi Ahad. Ahad itu siapa? Allah. Kayak itu. Jadi kan Ahmad memuji Muhammad. Ahmad tanpa mim, buang mimnya. Ahad. Siapa yang memuji? Wajar. Innallahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan kita yang memuji Muhammad, karena kita la haula wala, ini kedudukan orang ma'rifat. Kalau kedudukan orang syariat, kita yang memuji Muhammad di Madinah, bujur aja secara syariat. Betul, itu kan secara syariat. Kalau secara hakikat, Ahmad memuji Muhammad. Ahmad tanpa mim. Ahmad buang mimnya jadi Ahad. Ahad hakikatnya Allah. Jadi Allah yang memuji Muhammad. Makanya kan tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Muhammad, memuji Muhammad. Muhammad yang di mana? Muhammad yang pada diri yang batin. Karena kita ini bisa, artinya itu darinya dari mana? Nah, artinya harus sama dengan Muhammad, tapi berbeda, tapi ada persamaan, ada perbedaan. Contoh persamaannya, kita memfotokopi umpamanya ijazah. Jadi keluar kalau di mesin fotokopi ijazah, apa nah persamaannya? Persamaannya kan sama-sama ijazah, kadang berbeda tulisannya huruf E, huruf Z, huruf A. Nah, kadang berbeda sama lah. Nah itu persamaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu nang lawas, ini nang hanyar. Sama perbedaan dan persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama ya roh Muhammad juga. Perbedaannya di mana? Perbedaannya saat kita di dalam rahim. Lalu ditiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi Adam. Allah tiupkan roh padanya si Adam. Nah, hanyar lah. Apa perbedaannya? Ini hanyar, ini lawas. Apa persamaannya? Sama-sama roh. Nah jadi lain namun jadi sama. Makanya ujar Nabi kita tuh waktu si anak meninggal, Sidin berkata ummati, ummati, ummati. Kan jangan bahasa kata atau kayak ini. Seluruh artinya nih, nah sahabatku, apabila aku kalian telah tiada di pada pandangan kalian, pada pandangan biji mata tidak ada lagi, maka ummati, ummati, ummati. Kalau secara syariat betul, Sidin mengingatkan kepada umat. Tapi kalau secara hakikat, maksudnya cari aku kayak ada pada umat, cari aku ada pada umat. Bujarlah roh kita siapa, umat siapa, jasmani. Nah berarti umat mengikuti kepada Muhammad. Kemana roh, kemana jasad, kemana Muhammad, ke situ umat. Nah itu yang maknanya tadi, tidak bisa mengenal Allah kalau kadang mengenal dengan diri Muhammad. Kalau karena mengenal diri Muhammad, maka itu bang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat derajat. Mengangkat artinya ya Allah selamatkanlah, sejahterakanlah Nabi Muhammad. Kalau bahasa hakikat itu Sidin sudah suki, sudah sejahtera. Nah jadi yang maknanya secara hakikat
yang diberikan salawat dan disejahterakan diangkat derajat Muhammad nang pada diri. Sama kita umpamanya ya Allah ya, sugihakanlah, sejahterakanlah umpamanya gubernur, sedangkan gubernur sudah sugih. Nah, jadi nang diangkat derajat nang pada diri kita. Nah itu pada kita. Jadi syariat bujur, hakikat bujur. Jadi intinya lah, bukan banyaknya salawat, tapi satu nang membaca. Orang kadang-kadang kan terkecoh, banyaknya berzikir 1000, 2000, banyaknya baca salawat 1000, itu secara syariat. Kalau hakikatnya itu pinandui, nang berzikir 1000 siapa, nang berzikir 2000 siapa, itu nang dipinandui. Karena lain nang hidup pada diri kita roh. Diri Muhammad. Jangan tak syariat lagi sudah hakikat. Kalau beramalan itu jelas dapat pahala, jelas. Tapi alangkah bagusnya mencari keridhaan rida. Ridanya Allah tergantung kita rida kepada Tuhan. Amun kita nih umpamanya anak minta ridha Tuhan, kitanya pang. Nah, jadi kita minta ridha dulu, Allah sudah siap sedia. Siap sedia. Allah Ta'ala sifatnya kidam sedia. Sedia roh untuk menuntut ilmu, sedia roh untuk beramal beribadah. Berarti sudah sedia. Nang sedia ini dari beramal beribadah bukan kamu. Kamu sekali-sekali pun tidak bisa melaksanakan amal ibadah, melainkan daripada sifat kidam sedia dari sifatnya Allah. Siapa sifatnya Allah ya Muhammad? Muhammad itu sifat Allah. Sifatnya Allah, kenyataan Allah. Nah jadi di situ kedudukan makam Muhammad tadi. Makanya kan kadang-kadang orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kalau bahasa kasar kan gimana? Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Sama kayak ini. Lampu kita di rumah ini dari riam kanan kembali kepada riam kanan. Padahal lampu kita dari PLN. Itu. Nah, nang nyamannya itu lampu kita ini daripada PLN kembali kepada PLN atas riam kanan. Sama kita. Daripada Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad atas Allah Ta'ala. Amun yang datang daripada Allah Ta'ala bukan kita, Nur sebenarnya. Ini pada hakikat. Kan bendera hijau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah, dimana mendudukkan Muhammadnya. Nah, nang artinya nang nyaman tuh asal daripada Muhammad, kembali kepada Muhammad, kembali kepada Allah Ta'ala. Ya nang lampu ini perumpamaan tadi itu misal. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya daripada misal. Riam kanan zat Allah. Diri Muhammad lampu di PLN. Lampu di rumah jemaah manusia. Jadi jemaah manusia dari mana? Lampu di rumah dari mana? Dari PLN jelas. PLN bang dari mana? Nah, jadi kada tertahan di PLN juga, kada tertahan di Muhammad juga, kada tertahan di Nur juga. Disitulah rahasia zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah, Muhammad, Adam. Adam alif dal mim. Allah menampakkan diri pada Muhammad. Adam. Nah berarti Adam ini tiada. Yang namanya Adam itu tiada sebenarnya. Makanya dalam sifat 20 itu wujud artinya ada. Lawannya Adam. Adam ini kadada. Jangan berbahasa kasar tuh Adam datu kita aja kadada. Apalagi kita. Jangan merasa ada. Makanya di sini min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal tiada lalu diadakan tiada. Ini bang. Ini kenyataan kenampakan Allah. Kenampakan, kenyataan, kejahiran, nampak, nyata, tajali. Nah, tajali ini menampakkan dirinya kepada sifat. Zat Allah menampakkan diri kepada awak, kepada hamba. Banyu menampakkan diri kepada laut bergelombang. Zat Allah menampakkan diri kepada jasad berdiri, berduduk, berbaring. Padahal siapa yang berdiri, berduduk, berbaring?
nang turun naik nang keluar napas nih nah. Jadi macam-macam main napas kita nih. Masuk ke dalam Ahmad, keluar Muhammad bisa. Nah, masuk Nur, keluar Muhammad bisa. Ahmad Muhammad bisa. Itu cuma nama, nah iyanya tuh orangnya. Nah, keluar la ilah, masuk ilallah bisa. Masuk Ru, keluar bisa. Apapun bisa. Karena itu suatu nama aja. Ngaran kita nih umpamanya kita ngarani si anu gelar 10. Nang iyanya tuh ya orangnya tuh nang. Nah iyanya itu yang rahasia pada diri. Nah makanya kita berzikir kalau la ilaha illallah, batin rahasianya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah jadi Muhammad ini ada dua rupa. Rupa yang pertama yang mengalami al-maut, yang mengalami mati, yaitu yang berisi bin, yang berisi abah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Itu benda mati. Kalau Muhammad yang kekal, yang tidak menempuh maut, yang tidak mengalami mati, nah Muhammad batin, itu diri roh kepada kita, lalu hidup. Roh hidupi kepada Nabi, roh latif patur rabbaniyah. Nah, jadi kan jakanya ibaratnya itu kan ada persamaan, ada perbedaan antara lampu di PLN dengan lampu di rumah. Sama-sama artinya cahaya. Bedanya di mana nah? Bedanya kalau di rumah cuma 1200 watt. Kawak menampung 1200 watt. Tapi kalau PLN sekalsilan, nah sama diri Muhammad, roh beliau kawa kemana? Ke seluruh alam dan isinya. Kalau roh kita cuma kemana? Roh kita cuma mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Kada kawa ada si A. Ini perbedaannya, perbedaan persamaan ada. Nah sama tadi. Karena nggak di PLN itu kan Muhammad, lampu di rumah kita, ada yang kanan Allah Ta'ala. Jadi pulang nang dipilih lalu diri yang kanan. Nah. Beda lah. Tapi sama. Apa persamaannya? Sama cahaya. Perbedaannya riem kanan luas. Kalau pilihan cuma berapa? Nah, umpamanya pilihan wilayah Martapura lain oleh Banjarmasin enggak. Kalau nyari yang kanan, nah situ. Sama zat Allah Ta'ala. Tapi pulang zat Allah Ta'alanya kemana? Ke Nur Muhammad. Nur Muhammad kemana? Ke seluruh alam dan isinya. Nih alam dan isinya. Alam tuh awak, isinya ya roh. Di atasnya ya nur ya. Jadi tapakur ini aja ada dari beramal ibadah bukan pengulir kada. Jangan ibadah itu nilainya at-tafakkaru sa'atun khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tapakur berpikir sesaat tentang diri Allah Ta'ala lebih hebat daripada orang yang beramal ibadat 70 tahun. Nah masuk keluar ini nah diperhatikan. Bukan banyak zikirnya, bukan banyak salatnya, bukan banyak salawatnya, tapi nang maminandui, nang salat siapa? Diri. Nang berzikir siapa? Diri. Nang membaca salawat siapa? Diri. Roh. Bangar Muhammad. Muhammad itu sifatnya Tuhan. Tuhan bersifat kepada Bangar Muhammad. Lalu Muhammad masuk kepada umat nih umatnya. Nah jadi makanya umati. Jadi yang namanya syafaat, nah syafaat bukan kaina demini. Syafaat itu artinya berhimpun kepada Muhammad. Karena Muhammad itu roh. Berhimpunnya awak nena. Dihimpunakan bahwa ujar jasmani ini aku himpunkan, ujar telinga yang mendengar nih roh. Ujar mata aku himpunkan diriku, mata ini karena roh. Aku himpunkan napas kotor ini kepada roh. Aku himpunkan bahwa mulutku ini berbicara karena roh. Itu yang namanya syafaat. Syafaat pada hakikatnya berhimpun kepada Muhammad. Kalau secara syariat kena jar minta syafaat Rasul di perang Masar, itu bujur syariat. Kayak pasti memberi syafaat yuk. Orang yang berapa juta umat, ayo. Banyak pada sini saya kong aja. Maka kajalan kami minta syafaat. Baik demi ini syafaat.
Jadi syafaat itu artinya berhimpun-himpunkan dirimu kepada Muhammad. Muhammad tuh roh. Bujur kalau itu caranya menghimpunakan mulai ujung rambutnya sampai ke ujung betis. Himpunakan, maksud dihimpunakannya artinya tertuju mulai jasmani nurani tertuju kepada roh sebiji. Bujur roh kalau sebiji. Telinga mendengar karena roh. Mata melihat karena roh. Napas turunnya karena roh. Berarti sebiji karena roh. Hati detak jantung karena roh. Mulut berbicara karena roh. Siapa roh? Muhammad. Nah, itu ngarannya berhimpun kepada Muhammad. Itu yang namanya syafaat. Dikira orang syafaat apa? Tanya aja orang apa itu syafaat, tidak tahu. Kan kadang-kadang orang menyambat syafaat aja tapi tidak tahu. Palingan kena jadi berinya syafaat Nabi kena dikiawi Nabi. Ya kayak apa kalau kita memikirkan secara akalnya nah. Orang 50 aja kan ulun mengiawi itu ngikungan kayak apa? Nah, oh sekalinya dengan syafaat tuh nih itu berhimpun kepada Muhammad. Jadi mulai demi ini jadi pian bilanya berhimpun kepada Muhammad, panggil Muhammad. Jadi dia ngambil masal masing-masingnya lagi memberi syafaat. Nah, paham? Di situ sama lampu di PLN tuh nah sudah memberikan kilometernya di rumah sini. Lampu kilometer di sini dibari. Nah, lampu di PLN dibari sudah kilometernya dilanggar. Kada mau lagi dilanggar ini minta cocokakan ke PLN sudah sedia. Nang di rumah ini kada mau lagi minta cocokan ke PLN sudah sedia sama. Nah itu hakikat lah. Jadi kada lagi kalau Nabi kita minta sahabat kemana mencari sidin sudah ada. Nah itu yang namanya syafaat secara hakikat. Makanya temui dulu Muhammad. Bila kada menemui Muhammad kada kawa mengenal Allah. Bila kada menemui Muhammad kada mendapat syafaatnya. Hanya man benar dalam kepada hakikat. Orang mengharapkan kaina Gemini dapat syafaatna. Syafaat tadi intinya jawabannya kita himpunkan wujud diri yang jahir kepada rohani. Kita himpunkan diri kita yang jahir kepada Muhammad. Muhammad pakainya lawan kita roh sendiri. Nah itu yang namanya makanya tadi kalau Muhammad dua rupa, Muhammad fil jasadi, Muhammad fil arwahi roh. Nah jadi Muhammad yang jahir apa? Muhammad yang batin roh. Jadi Muhammad yang jahir manusia biasa. Muhammad yang batin roh bukan manusia, tetapi itu adalah roh Muhammad. Sama lo Nabi kita basyara lakal basar, manusia biasa tapi bukan manusia. Awak sidin manusia, baisi abah, baisi mama. Roh sidin bukan siapa-siapa, luar biasa roh Allah Ta'ala. Sama lo kita ini manusia biasa, jasadnya baisi abah, baisi mama, tapi roh kita tidak lain daripada roh Muhammad. Selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.